Hai Bapak Ibu Saudara sekalian, Shalom bagi kita semua, salam damai sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya rahmat kasih karunia, damai sejahtera selalu melimpah bagi Bapak Ibu Saudara, dan kiranya keluarga, kesehatan dan pekerjaan Bapak Ibu Saudara selalu diberkati dan disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, senang sekali bisa kembali beribadah, senang sekali bisa kembali bertemu, dan senang sekali kita bisa kembali membedah Alkitab yang akan menguatkan kita, yang akan meneguhkan kita, dan juga yang akan memperbekali kita di dalam menjalani hari-hari hidup ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, persiapkan hatimu, persiapkan pemikiranmu, persiapkan waktumu. Kita akan memulaikan ibadah kita dengan mengangkat satu pujian, sejauh timur dari barat engkau membuang dosa. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Kembali dari awal, sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Jauh-jauh ke dalam, jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahan. Oh, betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Oh, tak
kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Oh, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri pulihkanku. Oh, oh, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri. Oh, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Mari Bapak Ibu Saudara bersama berdoa dengan saya untuk kita memulaikan ibadah PA kita. Bapa di surga, kami bersuka cita melalui pujian ini kami diingatkan kembali bahwa memang kami adalah manusia berdosa, manusia yang tidak pantas untuk diselamatkan, manusia yang ada di dalam kutuk dosa, manusia yang memang harus menerima hukuman. Namun kami bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sudah mencampakkan dosa kami sejauh timur dari barat. Tuhan sudah melupakan segala pelanggaran kami, Tuhan sudah tidak mengingat lagi segala kesalahan kami. Namun sebaliknya Tuhan memberikan kami hidup yang kekal. Jaminan kepastian keselamatan sudah ada di tangan kami ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa di surga, sebagai ucapan terima kasih kami kepadamu yang sudah menyelamatkan kami, yang sudah menghapus segala dosa kami, maka kami akan memuji memuliakan nama Tuhan dengan kami beribadah, dengan kami berdoa, dengan kami memuji dan bermazmur kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, siapapun yang menyaksikan ibadah live streaming ini, Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan berikan keseriusan, Tuhan berikan waktu sehingga mereka boleh meluangkan waktunya untuk beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dengan sukacita akan kami mulaikan ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali saya sapa Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara, salam damai sejahtera dari Kristus Yesus. Kiranya segala penyertaan Tuhan, segala kasih karunia Tuhan, segala perlindungan Tuhan menyertai kita sekalian. Dan saya berharap Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat, dijauhkan dari segala mara bahaya, dijauhkan dari segala penyakit-penyakit, dan dijauhkan dari segala kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita masuk di dalam tema yang baru di dalam ibadah PA kita. Kita masuk di dalam tema yang baru karena ini merupakan bulan yang baru Bapak Ibu Saudara. Kita masuk di dalam tema kita yaitu hamartologi atau doktrin tentang hamartologi, atau bisa disebut ilmu yang mempelajari tentang dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, saya tidak bermaksud ingin mengungkit dosa-dosa masa lalu Bapak Ibu Saudara. No, pembelajaran ini tidak bermaksud untuk mengungkit dosa-dosa masa lalu kita. No Bapak Ibu Saudara saudara. Bukan bermaksud mengungkit-ungkit kesalahan kita. Bukan bermaksud mengungkit-ungkit aib kita. No Bapak Ibu Saudara. Pembelajaran itu tidak bermaksud untuk itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena apa? Karena Tuhan sudah melupakan segala pelanggaran kita. Tuhan sudah menghapuskan segala dosa kita. Dan bahkan Tuhan sudah tidak mengingat-ingat lagi
kesalahan-kesalahan masa lalu kita Bapak Ibu Saudara. Dosa kita sudah dibersihkan seluruhnya oleh Tuhan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Satu kali untuk selama-lamanya. Jadi pembelajaran ini tidak bermaksud untuk mengungkit dosa-dosa masa lalu kita, no. Namun supaya kita bisa mengetahui Bapak Ibu Saudara, apa efek-efek daripada dosa, apa akibat-akibat daripada dosa, dan bagaimana caranya kita supaya tidak terjatuh di dalam dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan kita akan melihat juga bagaimana nanti Adam dan Hawa, proses kejatuhan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Kita nanti akan mengetahui proses-prosesnya. Dan kita juga akan belajar nanti jenis-jenis daripada dosa itu sendiri. Apakah itu dosa besar? Apakah itu dosa kecil? Apakah memang ada dosa yang tidak bisa diampuni? Ataukah memang semua dosa bisa diampuni? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini akan kita bedah di dalam 1 bulan ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, oleh sebab itu langsung saja Bapak Ibu Saudara kita masuk ilmu mempelajari tentang dosa. Nah, sebelumnya Bapak Ibu, kita akan mengetahui kegunaan dari pembelajaran ini. Tentu ibadah PA ini bukan tidak berguna, namun pasti berguna. Yang pertama gunanya adalah supaya jemaat mengetahui asal mula dari dosa, sehingga jemaat tidak bingung dan akhirnya menyalahkan orang lain. Saudara sekalian, tahukah saudara siapa yang pertama menyebarkan dosa kepada manusia? Siapakah sumber pertama? Kenapa manusia itu berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian? Nah, jikalau kita menyalahkan Adam, tentu Adam Pak Pendeta. Maka kita akan berkata, oh semua ini karena kesalahan Adam dan Hawa. Maka saya juga jatuh di dalam dosa. Karena Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka saya sebagai keturunan Adam dan Hawa turut jatuh ke dalam dosa. Akhirnya menjadi keturunan orang berdosa. Tentu itu kesalahan daripada Adam dan Hawa. Apakah benar sumber daripada dosa itu Adam dan Hawa? Ataukah sebaliknya adalah Lucifer? Nah, ini nanti kita akan bedah Bapak Ibu. Jadi kegunaannya kita tahu asal-usul, asal mula dari dosa itu sendiri. Sehingga kita tidak menyalahkan orang lain Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang kedua kegunaannya adalah supaya jemaat mengetahui proses kejatuhan manusia ke dalam dosa. Sehingga bisa menjelaskan kepada orang yang belum mengerti. Nah saudara, kita nanti akan melihat bagaimana proses kejatuhan manusia di dalam dosa, yaitu Adam dan Hawa. Nah step-stepnya itu nanti kita akan melihat Bapak Ibu Saudara. Apakah proses-prosesnya itu. Sehingga kita nanti bisa menjelaskan kepada orang-orang yang tidak bisa mengerti proses kejatuhan manusia di dalam dosa. Itu kegunaannya. Yang kedua juga kegunaannya. Supaya kita bisa mengetahui siasat iblis di dalam menjatuhkan manusia Bapak Ibu Saudara. Ini kegunaannya. Dan yang terakhir kegunaannya adalah supaya jemaat mengetahui akibat-akibat dari dosa. Sehingga bisa menghindarinya. Ini penting saudara sekalian. Ketika kita mempelajari tentang dosa, itu tidak bermaksud untuk mengungkit dosa masa lalumu. No, saya tidak akan menyinggung dosa masa lalu kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena dosa saya pribadi pun sudah dilupakan oleh Tuhan. Namun kegunaannya adalah supaya kita mengetahui jikalau kita berbuat dosa, ada akibat-akibatnya. Ada konsekuensi dari kita berbuat dosa Bapak Ibu Saudara. Sehingga manusia meminimalis untuk jatuh ke dalam dosa. Nah itu kegunaannya. Langsung saja Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam poin yang pertama. Nats pembahasan kita hanya 2 ayat Bapak Ibu Saudara, dan semuanya saya catat. Nats pembahasan kita hanya 2 ayat, yaitu di dalam Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12. Saya akan bacakan. Bapak Ibu kita sama-sama memperhatikan. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Dan yang kedua adalah di dalam Roma pasal yang ketiga ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah ini nanti akan kita bedah Bapak Ibu Saudara. Melalui 2 ayat ini. Setidaknya kita sudah melihat kesimpulan dari doktrin tentang dosa. Bahwasanya semua orang sudah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena satu orang yang membawa, yang jatuh ke dalam dosa, maka semua keturunannya yang ada di dalam dunia juga ada di dalam kutuk dosa. Juga ada di dalam kuasa dosa. Juga adalah orang-orang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah kita masuk di dalam poin yang pertama, kita akan membedah hal ini. Beberapa pandangan tentang dosa. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, ini beberapa pandangan
orang-orang sekuler atau para pemimpin beberapa pandangan tentang dosa. Yang pertama adalah ada beberapa sekuler berkata bahwa Spinoza ini seorang filsuf atau seorang peneliti atau seorang ahli geologi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Spinoza pernah berkata, dosa adalah keterbatasan intelektual manusia. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dosa hanyalah sesuatu kekurangan atau keterbatasan yang disadari manusia. Hanya karena semata-mata berkenaan dengan ketidakcukupan pengetahuan manusia yang gagal melihat segala sesuatu. Maksudnya begitu Bapak Ibu Saudara. Bagi Spinoza, dosa itu adalah ketika manusia tidak dapat memahami semuanya, maka manusia itu berdosa. Itu pemahaman Spinoza Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika manusia tidak bisa menjelaskan tentang bagaimana terbentuknya alam semesta, bagaimana alam semesta bisa ada dengan sendirinya, atau bagaimana kita menjelaskan tentang udara, atau pengetahuan kita yang terbatas Bapak Ibu Saudara, itu Spinoza katakan, itulah dosa karena kita tidak mampu mengetahui itu semua. Maka manusia berdosa Bapak Ibu Saudara. Ini pemahaman-pemahaman para cendekiawan Bapak Ibu Saudara. Ini tidak benar Bapak Ibu. Ini hanya beberapa pemahaman-pemahaman sekuler Bapak Ibu Saudara. Yang kedua, ternyata ada orang-orang berpendapat bahwa dosa adalah sisa sifat kebinatangan karena evolusi yang tidak sempurna. Nah ini akibat dari mengadopsi pemikiran daripada Charles Darwin Bapak Ibu Saudara. Yang berpendapat bahwa manusia itu adalah dari kera atau dari binatang atau dari spesies hewan Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga orang-orang yang menganut evolusi ini berkata bahwa dosa adalah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri manusia Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sifat kebinatangan itu akan lama-lama hilang jikalau dunia ini makin berkembang. Jikalau dunia ini makin maju nanti, lama-kelamaan sifat kebinatangan itu atau sifat dosa itu akan berkurang di dalam kehidupan manusia Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi orang-orang yang menganut teori evolusi, dia akan berkata, oh sifat-sifat kedagingan yang ada di dalam diri kita ini, sifat-sifat dosa yang kita lakukan itu karena kita memiliki sifat hewan Mas Ian. Kita memiliki masih sifat kebinatangan. Sehingga manusia tetap memiliki sifat-sifat kebinatangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu menurut orang-orang yang menganut teori evolusi. Ini tidak benar Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan yang terakhir adalah beberapa pandangan tentang dosa. Dosa adalah kebutuhan akan kesadaran Allah berkaitan dengan natur indrawi manusia. Menurutnya kesadaran manusia tentang dosa tergantung pada kesadarannya akan Tuhan. Jadi Allah bukanlah penyebab dari dosa, namun hanyalah karena manusia merasa bersalah dengan menganggap ketidaksempurnaan sebagai dosa. Jadi maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara. Dosa bagi orang ini adalah ketika ia tidak mampu menyelesaikan segala masalahnya. Ketika ia tidak mampu menyelesaikan segala pergumulannya. Ketika ia mengalami kesulitan-kesulitan. Dan berpikir bahwa Tuhan itu ada. Maka itulah dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi ketika kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Tidak bisa menyelesaikan pergumulan masalah. Maka ada kesadaran akan Tuhan untuk bersandar kepada Tuhan. Nah, ketika kita merasa diri tidak bisa menyelesaikan masalah itu, maka bagi orang itu, pada saat itulah kita berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini beberapa pandangan-pandangan. Sehingga orang ini berkata, bukan Tuhan yang menyebabkan dosa. Namun rasa bersalah, ketidaksempurnaan yang kita miliki, perasaan ketidaksempurnaan yang kita miliki, itulah dosa itu. Bagi orang ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu beberapa pandangan tentang dosa. Nah sekarang kita akan bahas bagaimana pandangan Alkitab tentang dosa Bapak Ibu Saudara. Nah ini pandangan Alkitab tentang dosa. Tadi pandangan dari sekuler kita sudah bahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Ada yang berkata bahwa dosa itu adalah ketidaksempurnaan. Ada yang berkata bahwa dosa itu adalah sifat kebinatangan yang ada di dalam diri kita. Ada yang berkata bahwa dosa itu adalah saat kita merasa diri bersalah dan lain sebagainya. Nah kita akan melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang dosa. Nah kata Ibrani di dalam menjelaskan dosa itu adalah catat atau cata Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari akar kata inilah mungkin ini kemungkinan orang Indonesia mengadopsinya menjadi kata cacat atau bercela atau tidak tepat sasaran atau catat tidak sempurna Bapak Ibu Saudara.
Karena di dalam bahasa Ibrani-nya adalah catah. Seperti itu Bapak Ibu Saudara. Artinya tidak mengena pada sasaran. Jadi segala sesuatu tindakan yang meleset dari sasaran hidup yang Allah inginkan dari anak-anaknya itu adalah dosa. Jadi seperti ini. Dosa bagi Alkitab, menurut Alkitab adalah itu tidak tepat sasaran. Tindakan-tindakan yang kita lakukan apapun itu selama kehidupan kita, jikalau tindakan-tindakan yang kita lakukan tidak sesuai dengan sasaran hidup yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita, perhatikan, sasaran hidup yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita, tindakan kita tidak sesuai dengan itu, maka pada saat itulah kita berdosa Bapak Ibu Saudara. Jadi ternyata Tuhan sudah menempatkan sasaran-sasaran hidup di dalam diri manusia. Semuanya ditempatkan sasaran-sasaran. Ditempatkan tujuan hidup yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, jikalau tujuan hidup yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia, itu tidak dilakukan oleh manusia itu sendiri. Maka pada saat hari itulah manusia itu berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Masih ingat tujuan hidup manusia? Masih ingat ya? Ini saling berkaitan Bapak Ibu Saudara. Masih ingat tujuan hidup manusia? Yang pertama adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Yang kedua adalah untuk kita bekerja. Yang ketiga adalah untuk kita beribadah. Yang keempat adalah untuk kita berkeluarga atau beranak cucu dan bertambah banyak. Yang kelima adalah untuk kita melakukan segala pekerjaan-pekerjaan baik atau perbuatan-perbuatan kebajikan. Yang keenam adalah untuk kita menikmati kerajaan surga Bapak Ibu Saudara. Nah, jikalau keenam hal itu tidak kita lakukan di dalam kehidupan ini, maka otomatis kita dicap berdosa karena kita tidak tepat sasaran. Sasaran hidup yang Tuhan berikan kepada kita tidak kita lakukan. Pada saat hari itulah kita berdosa Bapak Ibu Saudara. Itu definisi dosa menurut Alkitab di dalam perjanjian lama. Nah, di dalam perjanjian baru ternyata lebih spesifik Bapak Ibu Saudara. Jadi kata yang digunakan adalah hamartia. Seperti pembelajaran kita hamartologi. Berasal dari kata Yunani hamartia yang berarti adalah kehilangan jati diri. Atau berarti kurang dari ukuran Allah. Atau berarti juga tidak dapat melihat. Atau tidak tepat sasaran. Bisa juga Bapak Ibu Saudara. Hamartia itu bisa berarti kehilangan jati diri. Kurang dari ukuran Allah. Tidak dapat melihat. Jadi ini lebih spesifik Bapak Ibu Saudara. Jadi bagi Alkitab. Ketika kita melakukan dosa. Maka otomatis jati diri kita hilang. Wah, sedalam itu Bapak Ibu. Sekarang kan bisa mengerti. Jikalau manusia berdosa, maka jati dirinya langsung hilang. Maka ukuran yang Tuhan berikan kepada kiri kita itu tidak sempurna lagi Bapak Ibu Saudara. Karena hamartia itu berarti juga kurang dari ukuran Allah. Dan tidak dapat melihat atau buta. Jadi bagi pandangan Allah, ketika kita berdosa, kita sudah kehilangan jati diri kita. Kita sudah kekurangan ukuran dari Allah. Kita juga sudah tidak dapat melihat lagi atau buta lagi. Ini mencakup banyak hal Bapak Ibu Saudara. Contohnya Bapak Ibu, di dalam tindakannya adalah pemberontakan aturan atau penyimpangan moral dan berbeloknya tujuan hidup. Maksudnya seperti ini, kekurangan jati diri atau kurangnya ukuran Allah atau tidak dapat melihat. Ini bersangkut paut dengan tindakan-tindakan yang kita lakukan. Oleh sebab itulah di situ dikatakan hamartia itu juga bisa berarti pemberontakan aturan, penyimpangan moral, dan berbeloknya tujuan hidup. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi hamartia itu juga berarti ketika kita tidak taat kepada perintah-perintah Tuhan. Makanya hamartia juga berarti pembelokan aturan yang diberikan oleh Allah. Atau penyimpangan moral seperti membunuh, mencuri, selingkuh, berzina, dan lain sebagainya. Itu merupakan cabang-cabang dari hamartia. Atau cabang-cabang daripada dosa. Atau efek daripada dosa. Bapak Ibu Saudara. Sementara dosa itu sendiri adalah hilangnya jati diri kita. Atau tidak tepat ukuran Allah. Atau tidak tepat sasaran Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekarang mengerti ya Bapak Ibu Saudara ya. Arti literalnya hamartia adalah kita kehilangan jati diri. Kita buta dan kita kekurangan ukuran Allah. Namun secara realitanya dosa berarti pemberontakan akan aturan, penyimpangan moral, dan berbeloknya tujuan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah mengetahui definisi tentang dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah,
Dosa juga berarti Bapak Ibu di dalam Alkitab. Beberapa pengertian untuk mengungkapkan dosa, yaitu kehilangan tujuan. Seperti yang saya bahas Bapak Ibu Saudara, dosa itu kehilangan tujuan. Tidak mencapai tujuan Allah. Yang ditekankan adalah hasil dari tindakan manusia, bukan motivasinya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dosa itu ketika Tuhan sudah menempatkan tujuan. Contohnya Bapak Ibu, jalannya ke sini, kita berbelok ke sana. Nah itu dosa, sederhananya begitu. Contoh yang kedua, dosa berarti ketika tombak itu dilempar, kan sasarannya kan biasanya ada seperti ini ya. Ada bunderan di tengah warna merah biasanya, seperti itu. Terus ketika tombak dilempar, tidak mengenai yang merah, namun mungkin yang biru, namun mungkin yang kuning. Nah itulah dosa Bapak Ibu Saudara, tidak tepat sasaran. Atau tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan Allah Bapak Ibu Saudara sekalian. Oh, itu pembelajaran supaya kita bisa mengerti apa sebenarnya inti dari dosa itu Bapak Ibu Saudara. Nah sekarang kita masuk di dalam poin yang kedua, singkat saja. Asal mula dari dosa. Apakah dosa itu berasal dari Adam? Ataukah dari Lucifer? Ataukah dosa itu muncul sendirinya? Kita akan bahas Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah dosa sebenarnya sejatinya bukanlah milik manusia. Dosa sebenarnya bukanlah berasal dari manusia. Sumber dari dosa sebenarnya bukanlah berasal dari manusia Bapak Ibu Saudara. Kalau Alkitab jelas berkata bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Sesuai dengan peta dan teladan Allah. Memiliki sifat moral, memiliki sifat spiritual, memiliki sifat rohani dan lain sebagainya. Begitu sangat mulia dan bahkan hampir sama dengan Tuhan. Bahkan kita ini dikatakan sebagai blueprintnya Allah. Wakil Allah di dunia Bapak Ibu Saudara. Bagaimana mungkin manusia yang begitu mulia itu yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu. Dari diri manusia itu sendiri keluar dosa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Ternyata Bapak Ibu Saudara sekalian. Dosa itu adalah berasal dari Lucifer yang mencoba menawarkan dosa itu kepada Adam. Sumber dari dosa sebenarnya adalah Lucifer. Yang kita bahas beberapa bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara. Bahwa dia yang menawarkan dosa itu kepada Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa akhirnya berdosa. Namun pada sejatinya dosa itu adalah bukan dari Adam dan Hawa. Sumbernya bukan dari Adam dan Hawa. Namun dari Lucifer Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari iblis itu sendiri yang menggoda Adam dan Hawa. Sehingga Adam dan Hawa menjadi berdosa. Sehingga keturunan Adam dan Hawa termasuk saya dan saudara. Adalah keturunan orang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi sekarang kita mengerti. Asal mula dari dosa itu ternyata. Ketika Adam dan Hawa itu digoda atau ketika iblis itu menawarkan dosa kepada Adam dan Hawa. Sekarang kita mengerti asal mulanya ternyata dari Lucifer Bapak Ibu Saudara. Nah dosa kemudian ditawarkan kepada manusia yang diciptakan oleh Allah. Itu bisa kita baca di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-7. Atau kita akan bacakan saja Bapak Ibu Saudara. Singkat saja Kejadian 1, Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Bapak Ibu Saudara sekalian, supaya kita lebih mengetahuinya. Kejadian pasal yang pertama, ayat yang ketiga maksud saya, ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Ayat yang keempat dikatakan di situ, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sesekali kamu tidak akan mati, tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan kita tahu Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya Hawa memakan buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dan memberikannya juga kepada suaminya yang ada di situ juga. Dan akhirnya keduanya baik itu Adam, baik itu Hawa jatuh di dalam dosa.
Nah, kita sekarang sudah melihat sedikit gambaran proses dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara, asal usul dari dosa itu sendiri bukan dari manusia Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi daripada iblis yang memang mempengaruhi, menawarkan dosa itu kepada manusia, dan akhirnya manusia inilah yang menurunkannya kepada semua keturunannya. Maka daripada itulah yang kita baca tadi Roma pasal yang kelima ayat yang ke-12 tadi. Hanya karena satu orang berdosa, maka semua keturunannya berdosa. Hanya karena Adam dan Hawa berdosa, maka semua keturunan kita berdosa. Memang Adam dan Hawa lah yang mentransferkan semua dosa itu ke dalam diri semua keturunannya Bapak Ibu Saudara. Memang Adam dan Hawa lah yang jatuh di dalam dosa, maka semua keturunannya memiliki dosa warisan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan termasuk saya dan Bapak Ibu Saudara adalah orang berdosa. Sekarang Bapak Ibu mungkin bertanya kepada saya, bagaimana mungkin Pak Pendeta? Wong Adam dan Hawa berbuat dosa, aku nggak berbuat dosa kok. Wong Adam dan Hawa yang melanggar perintah Tuhan, kok aku juga bisa disebut sebagai orang yang berdosa kok? Bapak Ibu Saudara, percaya nggak bahwa ketika kita lahir, kita sudah orang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin Bapak Ibu berkata, nggak mungkin Pak Pendeta. Mana mungkin bayi itu sudah dikatakan orang yang berdosa. Alkitab berkata Bapak Ibu Saudara. Raja Daud pernah berkata sejak dalam kandungan dia udah berdosa, sudah melakukan kesalahan. Sudah ada di dalam dosa, aku dikandung di dalam dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu Raja Daud sendiri mengakui. Karena apa? Karena Raja Daud mengakui karena ia keturunan Adam dan Hawa yang juga adalah berdosa melanggar perintah Tuhan. Sehingga semua keturunannya termasuk Raja Daud itu juga adalah keturunan orang berdosa. Jadi semua bayi, semua anak kecil juga termasuk adalah orang berdosa Bapak Ibu Saudara. Memang tindakan dosanya belum ada. Tindakan dosanya belum ada. Tapi hakikat daripada bayi itu adalah keturunan orang berdosa. Sehingga bayi itu juga adalah berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Sama seperti ini. Mungkin Bapak Ibu tidak bisa terima. Namun sama seperti ini. Saya ceritakan analoginya. Seekor singa betina yang melahirkan anak singa yang kecil. Saya katakan Bapak Ibu. Seekor singa betina sedang melahirkan anak singa kecil. Anak singa bayi yang kecil. Sekarang saya mau tanya. Apakah anak singa ini bukan termasuk hewan yang buas? Apakah anak singa ini bukan binatang buas ketika katakanlah ibunya itu kan, singa itu kan binatang buas Bapak Ibu Saudara ya. Nah ketika dia melahirkan anak singa, apakah itu bukan anak singa binatang buas? Ya tentu Bapak Ibu Saudara, apakah dia akan buas ketika dia baru gede baru dikatakan oh itu binatang buas? Ataukah ketika kecil dia sudah bisa dikatakan binatang buas? Yes, tentu Bapak Ibu Saudara. Walaupun mungkin dia imut-imut, kecil-kecil, Bapak Ibu Saudara tidak bisa memangsa yang lain, belum bisa memangsa kelinci, memangsa domba, tetap itu adalah hewan binatang buas. Bukan ketika dia besar, maka ia disebut binatang buas Bapak Ibu Saudara. Nah demikian kita saudara sekalian. Memang ketika kita bayi, memang kita belum melakukan tindakan dosa. Namun karena kita merupakan keturunan orang berdosa, maka kita pada hakikatnya sejak kecil pun adalah keturunan orang berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi secara historis, dosa berasal dari Lucifer yang jatuh. Ini kesimpulannya. Secara historis, dosa berasal dari Lucifer yang jatuh karena ia dicampakkan Allah ke dalam dunia. Maka ia menggoda manusia untuk melakukan yang sama agar ketika hari murka Allah dinyatakan, si iblis tidak sendirian. Nah Bapak Ibu Saudara, iblis sudah menggoda Adam dan Hawa dan kita semua keturunan Adam dan Hawa yang jatuh ke dalam dosa itu juga adalah orang-orang berdosa. Nah Bapak Ibu Saudara, ini merupakan poin penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi iblis itu tidak suka ia ada di dalam hukuman. Dia tidak suka ada di dalam hukuman seorang diri Bapak Ibu Saudara. Sehingga ia cari bolo.
Ia cari konco-konconya. Jadi ia berusaha menjatuhkan Adam dan Hawa, Bapak Ibu Saudara. Supaya ketika hari penghakiman tiba, ia tidak sendirian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bapak Ibu, apa sih aplikasinya? Orang-orang yang tidak suka akan kebahagiaan orang lain. Jangan-jangan ia memiliki sifat-sifat iblis loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yes! Ini dari pembelajaran ini kita bisa tahu. Ketika ada orang lain tidak suka orang lain itu sukses, tidak suka orang lain itu lebih maju, tidak suka orang lain itu lebih baik, tidak suka orang lain itu lebih kaya, tidak suka orang lain itu lebih bahagia, selalu iri akan keberhasilan orang lain. Jangan-jangan Bapak Ibu Saudara sekalian sifat-sifat yang kita bawa bukan sifat-sifat dari Tuhan. Jangan-jangan sifat-sifat itu dibawa dari sifat-sifat iblis, Bapak Ibu Saudara. Sifat-sifat Lucifer. Karena apa? Lucifer nggak mau seorang diri untuk masuk di dalam neraka. Dia nggak mau Adam dan Hawa itu tenang-tenang. Dia nggak mau Adam dan Hawa bahagia. Dia nggak mau Adam dan Hawa memuji, memuliakan nama Tuhan. Sehingga ia menjatuhkan, menggoda, menawarkan dosa dengan segala cara-caranya yang picik. Sehingga Adam dan Hawa pun jatuh di dalam dosa. Bapak Ibu Saudara, inilah yang saya maksud pembelajaran daripada doktrin tentang dosa ini. Saya tidak bermaksud untuk mungkin dosa masa lalu, no. Namun dari sini kita bisa tahu, oh ternyata kita tidak boleh iri terhadap keberhasilan orang lain. Iri terhadap keberhasilan, kebaikan orang lain. Orang lain lebih sukses, lebih ganteng, lebih kaya, lebih mulia, lebih baik dari kita. Kita tidak boleh iri, Bapak Ibu Saudara. Karena itu merupakan sifat-sifat daripada iblis itu sendiri, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, fix kita sudah selesai asal mula dari dosa. Kita sudah tahu asal mulanya dari iblis dan menggodanya kepada Adam dan Hawa. Mereka tergoda dan akhirnya seluruh keturunan Adam dan Hawa adalah keturunan orang-orang berdosa. Sekarang kita masuk di dalam proses kejatuhan manusia. Nah tadi sudah kita baca Bapak Ibu Saudara bahwa memang iblis itu memanfaatkan ular yang adalah binatang paling cerdik pada hari itu. Jadi iblis masuk di dalam hewan atau di dalam seekor hewan yaitu ular. Dan ular ini diperalat oleh iblis supaya menggoda Hawa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sehingga ketika ular itu berkata kepada perempuan itu, tentu Allah berfirman, semua buah pohon dalam taman itu tidak boleh kamu makan buahnya, bukan? Seperti itu dikatakan oleh ular itu yang sudah dirasuki, sudah ditunggangi oleh iblis itu. Nah di situ kita bisa mengetahui Bapak Ibu Saudara, mendengar dan menanggapi fitnah yang ditujukan kepada Allah. Jadi ular itu atau iblis itu memfitnah Allah. Allah tidak berkata kepada Adam dan Hawa bahwa semua pohon-pohon itu tidak boleh dimakan buahnya. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Allah hanya berkata, buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat ini, yang di tengah-tengah taman ini, tidak boleh dimakan buahnya. Bapak Ibu Saudara, itu yang Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Namun iblis memfitnah Tuhan dengan berkata, tentu Allah berfirman, tidak semua pohon-pohonan tidak dapat kamu makan buahnya, bukan? Seperti itu. Maka Bapak Ibu Saudara, akhirnya Hawa berkata, di ayat yang kedua itu seperti biasa Hawa berkata, lalu saat perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman ini, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Jadi Bapak Ibu Saudara, proses kejatuhan manusia dalam dosa itu yang pertama, ingat. Karena ia mendengar bisikan dari iblis. Itu yang pertama Bapak Ibu Saudara. Ketika ia mendengar rayuan daripada iblis, maka mulai tercemar, mulai sinkritisme, mulai ada penurunan, mulai ada pengaruh-pengaruh. Ketika kita mulai mendengar bisikan-bisikan tentang iblis yang sangat picik, maka Adam dan Hawa itu mulai terpengaruh. Dia mulai ragu. Dia mulai ragu akan firman Tuhan. Sehingga mulai mengurangi firman Tuhan pada saat hari itu. Janganlah engkau makan ataupun raba. Padahal Tuhan tidak berkata ada raba di situ Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi dimulai dengan mendengar,
dan menanggapi fitnah yang ditujukan kepada Allah, maka itulah langkah awal kejatuhan manusia dalam dosa. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang ingin saya garis bawahi, jangan pernah mendengar bisikan-bisikan daripada iblis. Apa sih bisikan-bisikan daripada iblis itu para pendeta? Apa pendeta? Bisikan daripada iblis itu enggak berkata. Ada bisikan di telinga kita mengatakan, kamu harus mencuri, kamu harus. Tidak Bapak Ibu Saudara sekalian. Bisikan-bisikan dari iblis itu bisa timbul di dalam hati kita sendiri Bapak Ibu Saudara. Itu bisa otomatis ada di dalam benak jiwa kita Bapak Ibu Saudara. Yang berkata, kamu mungkin harus korupsi hari ini. Kamu butuh uang. Kamu ada di dalam tekanan hari ini. Maka weslah, korupsi sedikit tidak apa-apa. Itu hal yang lumrah saja. Mungkin kamu tidak ibadah. Itu biasa saja. Nggak usah ibadah sedikit. Sekali nggak usah ibadah nggak apa-apa. Masih ada hari esok. Bapak Ibu Saudara, ketika kita mulai mendengar sedikit saja bisikan-bisikan dari iblis, maka saat itulah kita sudah masuk di dalam proses kejatuhan kita di dalam dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Proses yang kedua adalah bukan hanya mendengar dan menanggapi, tapi lebih percaya kepada perkataan iblis daripada perkataan Allah. Akhirnya iblis berkata, akhirnya Hawa berkata Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya Hawa mengambil buah pohon itu dan memakannya. Karena apa? Karena ia lebih percaya akan perkataan iblis yang berkata, tentu kamu tidak akan mati. Malah sebaliknya ketika kamu makan buah itu, maka kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Artinya Hawa sudah lebih percaya perkataan iblis dibandingkan perkataan firman Tuhan sebelumnya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa manusia akan mati ketika memakan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu. Dia lebih percaya kepada perkataan iblis akhirnya. Kenapa ia lebih percaya kepada perkataan iblis? Karena ia sudah mulai mendengar. Ia sudah mulai meresapi. Ia juga sudah mulai menanggapi perkataan-perkataan atau rayuan dari iblis. Sehingga efeknya itu semakin maju. Bukan hanya mendengar menanggapi, namun sekarang lebih percaya kepada perkataan iblis Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya kita tahu Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya ia melanggar peraturan atau ketetapan yang diberikan oleh Allah. Jadi Bapak Ibu, prosesnya itu sederhana. Mendengar perkataan iblis, menanggapi perkataan iblis, akhirnya itu menjadi lebih percaya dari perkataan iblis, dan akhirnya jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Itu proses kejatuhan manusia ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita lihat prosesnya Bapak Ibu Saudara ya. Bapak Ibu, yang ingin saya garis bawahi adalah tentu ada pembelajaran yang kita ambil dari hal ini. Ketika kita mulai mendengar rayuan-rayuan daripada iblis dengan segala metodenya, dengan segala kepicikannya, dengan segala strateginya, kita bisa melihat metodenya itu di dalam pencobaan di padang gurun. Jikalau engkau lapar, jadikanlah batu ini menjadi roti. Jikalau engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari bumbungan yang paling tinggi ini. Jikalau engkau anak Allah, maka engkau harus tunduk kepadaku. Semua harta ini akan kuberikan kepadamu. Bapak Ibu Saudara sekalian, rayuan-rayuan atau bisikan-bisikan iblis itu sangat halus, sangat indah, sangat beda sedikit Bapak Ibu Saudara sekalian. Jikalau kita tidak peka terhadap suara Tuhan, maka hanya ada beda sedikit antara suara Tuhan dengan suara iblis Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Bapak Ibu, jikalau ada sesuatu yang terbersit di dalam hati kita, itu bisa mengakibatkan orang lain itu rugi, atau bisa mengakibatkan kita rugi, atau bisa mengakibatkan kita melanggar peraturan. Sekecil apapun Bapak Ibu Saudara, jangan dituruti Bapak Ibu Saudara sekalian. Memang berasal dari hal-hal yang kecil seperti Hawa ini hanya mendengar, namun akhirnya jatuh dalam dosa. Nah iblis itu mempergunakan hal itu Bapak Ibu.
Hal-hal yang kecil iblis selalu pergunakan. Dan akhirnya kecil-kecil, besar. Akhirnya melakukan dosa yang besar. Dari dosa-dosa yang kecil dahulu iblis merayu kita Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu ketika ada rayuan sekecil apapun yang berpotensi untuk menjatuhkan kita. Kita harus cut Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita tidak jatuh dalam dosa. Karena dengan mendengar, menanggapi, akhirnya kita akan lebih percaya. Dan pada akhirnya kita akan jatuh dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Nah ini pentingnya. Ini pentingnya kita mempelajari tentang dosa Bapak Ibu Saudara. Bukan berusaha mengungkit dosa masa lalu kita. Enggak. Namun ini pentingnya. Kita tahu strategi iblis itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan mendengar suara dari iblis sekecil apapun Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara. Nah ternyata tawaran iblis kepada manusia dapat menjadi seperti Allah. Tawaran iblis itu ternyata tidak pas Bapak Ibu Saudara. Ternyata ketika iblis berkata, ketika kamu makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat ini, kamu akan menjadi seperti Allah. Ternyata tidak Bapak Ibu Saudara. Malah sebaliknya ketika manusia memakan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, akhirnya bukan ia sama seperti Allah. Namun sebaliknya mereka justru ada di dalam hukuman Allah Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu berpikir, loh iblis itu benar Pak Pendeta. Kenapa? Iya, ketika manusia itu makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, ternyata manusia memang betul mengetahui tentang yang baik dan yang jahat. Dan ternyata Allah yang salah, manusia itu tidak mati. Kan Allah berkata kan ketika kamu makan buah pohon itu, pasti engkau akan mati. Namun manusia nggak mati Pak Pendeta. Oh ternyata iblis itu yang benar. Tuhan itu yang salah Pak Pendeta. Loh gimana itu Bapak Ibu Saudara sekalian? Bapak Ibu Saudara, mati yang dimaksudkan Bapak Ibu Saudara bukan mati fisik Bapak Ibu Saudara. Namun mati rohani. Artinya ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu bukan berarti manusia itu mati fisiknya no. Namun mati rohaninya, artinya terpisah dengan Allah. Tidak bisa lagi berhubungan dengan Allah. Tidak bisa lagi bersekutu dengan Allah. Tidak bisa lagi bergaul karib dengan Allah. Itulah yang dimaksudkan mati Bapak Ibu Saudara sekalian. Karena itu jauh lebih menyakitkan dibandingkan mati secara fisik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi keterpisahan dengan Allah. Tidak bisa berhubungan baik dengan Allah. Tidak bisa berkomunikasi dengan Allah. Tidak bisa bersekutu dengan Allah. Itu jauh lebih menyedihkan daripada mati secara fisik Bapak Ibu Saudara sekalian. Makanya saya sangat ironis melihat orang-orang yang tidak mau bersekutu dengan Allah, tidak mau beribadah, tidak mau berdoa, tidak mau bersekutu, berinteraksi dengan Allah, namun merasa diri baik-baik saja. Saya pikir ini sudah lari tujuan hidupnya Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, bersekutu, tidak bersekutu dengan Allah, terpisah daripada Allah, tidak bisa berinteraksi dengan Allah, tidak bisa berkaul arif dengan Allah. Itu jauh lebih menyedihkan, itu jauh lebih menyeramkan, itu jauh lebih menakutkan daripada kematian fisik Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi iblis tidak benar Bapak Ibu Saudara, Allah lah yang benar. Manusia akhirnya terpisah dari Allah. Kita tahu pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan datang berjalan-jalan di dalam taman itu, ketika manusia itu Adam dan Hawa mendengar bunyi langkah Tuhan, maka manusia itu menjadi sangat takut, bersembunyi dari Allah. Dan akhirnya kita tahu Adam akhirnya menyalahkan Hawa, Hawa akhirnya menyalahkan ular itu. Dan akhirnya terjadi semua gejolak-gejolak permasalahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, segala sesuatu yang ditawarkan iblis itu sepertinya memang indah di awal, namun menyakitkan di akhir. Tawaran-tawaran iblis itu memang mengenakkan di awal. Tawaran iblis itu memang indah, beautiful di awal. Senang-senang di awal, namun kebinasaan di akhir. Namun penderitaan di akhir. Namun malapetaka di akhir. Sama seperti Adam dan Hawa Bapak Ibu Saudara. Ini pentingnya mempelajari hal ini Bapak Ibu Saudara. Juga dosa Adam dan Hawa dilakukan atas dasar kemauan sendiri. Bersumber pada keinginannya sendiri. Jadi Bapak Ibu Saudara,
iblis tidak mengambil buah pohon itu dan memasukkannya ke dalam mulut Adam dan Hawa. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Enggak. Namun memang dosa yang dilakukan, pelanggaran itu dilakukan atas dasar kemauan sendiri yang bersumber pada keinginan dagingnya, Bapak Ibu Saudara. Ingin menjadi sama seperti Allah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi Bapak Ibu, begitulah proses kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah sekarang, Bapak Ibu Saudara, ini poin-poin terakhir, transisi penyebaran dosa, Bapak Ibu Saudara. Sekarang kita sudah melihat tadi asal-usul dari dosa. Sekarang juga kita sudah melihat pengertian atau definisi dari dosa. Juga tadi kita sudah melihat proses kejatuhan manusia dalam dosa. Sekarang kita akan melihat transisi penyebaran dosa. Kan Adam dan Hawa sudah jatuh dalam dosa, Bapak Ibu Saudara ya. Nah sekarang dosa masuk melalui manusia pertama Adam dan Hawa. Dan merembet kepada semua keturunannya termasuk kita saat ini. Begitulah transisinya Bapak Ibu Saudara. Dosa bersifat universal. Artinya, seperti yang saya katakan, jangan ada orang yang berkata bahwa tidak, aku nggak berdosa Pak Pendeta. Aku nggak ini Pak Pendeta, aku nggak salah Pak Pendeta. Dosa bukan hanya membunuh, bukan hanya mencuri, bukan hanya berbohong, bukan hanya tidak taat peraturan Allah dan lain seterusnya. Dosa adalah saat kita tidak mengakui bahwa kita berdosa. Saat itulah kita berdosa Bapak Ibu Saudara sekalian. Simpel saja Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi pada hakikatnya semua manusia adalah orang berdosa Bapak Ibu. Dosa mempengaruhi manusia secara keseluruhan. Baik itu kehendak, pikiran, pengertian, perasaan, ucapan, dan perilaku. Jadi dosa itu mempengaruhi seluruh aspek yang ada di dalam diri manusia. Termasuk itu pikiran, perasaan, kehendak, ucapan, perilaku, dan pengertian-pengertiannya. Itu dirusak oleh dosa itu sendiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, yang saya lihat daripada pembelajaran ini adalah bahayanya mendengar bisikan-bisikan daripada iblis. Mungkin hanya sebersit, mungkin hanya sedikit, mungkin terdengar sepertinya baik, mungkin terdengar indah di awal, mungkin terdengar baik di awal, mungkin terdengar senang-senang di awal. Namun pada akhirnya penderitaan, pada akhirnya malapetaka, pada akhirnya adalah hukuman. Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Adam dan Hawa itu jatuh dalam dosa, Tuhan langsung mengusir dia dari Taman Eden. Maka banyak kesengsaraan yang harus dialami oleh Adam dan Hawa. Adam dan Hawa harus mengusahakan tanah itu. Adam dan Hawa harus bekerja keras mengusahakan tanah itu. Hawa harus melahirkan dengan susah payah. Dan Hawa harus tunduk kepada suaminya. Dan Adam dan Hawa harus berusaha keras untuk mengerjakan tanah itu. Dahulu Adam dan Hawa tinggal makan petik buah itu aja gampang. Luar biasa, tidak ada satupun masalah. Hawa pun demikian, tidak ada, begitu sangat damai. Namun ketika dosa itu datang, Adam itu menjadi menderita, menjadi harus bekerja. Hawa itu harus merasakan kesakitan ketika ia harus melahirkan Bapak Ibu Saudara. Itu akibat daripada dosa. Itu akibat daripada melanggar perintah Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, begitulah akibat-akibat daripada dosa itu Bapak Ibu Saudara. Memang tawaran iblis enak di awal, namun buruk di akhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu, nah kita akan melihat apakah kelihatan mungkin ya, kelihatan ya, sedikit kelihatan ya. Saya akan bacakan, ternyata ada dosa aktif, ada dosa pasif Bapak Ibu Saudara. Dosa aktif itu adalah membenci, marah, menyakiti, menyesatkan, membunuh, kasar, mencuri, berfoya-foya dan lain-lain. Namun ada juga dosa pasif, yaitu tidak percaya, tidak menolong, cuek, tidak peduli, malas bekerja, kikir dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu, dosa aktif itu adalah saat kita melakukannya. Itu dosa aktif. Contoh benci, menyesatkan, membunuh dan lain seterusnya. Namun jangan pikir ketika kita melakukannya, maka itu berdosa. Enggak. Dosa itu tidak sesederhana itu. Dosa pasif juga adalah saat kita takut. Saat kita tidak percaya. Saat kita tidak mau menolong orang lain. Itu juga berdosa. Karena Alkitab berkata, engkau tahu yang baik. Tahu tidak lakukan, kamu berdosa.
Malas bekerja pun berdosa Bapak Ibu. Kikir pelit sendiri itu pun berdosa Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita melakukan yang jahat kita berdosa. Namun ketika kita tidak melakukan yang baik kita juga berdosa Bapak Ibu. Jangan pikir ketika kita diam-diam saja di rumah kita nggak berdosa, omong kosong. Enggak. Jangan pikir ketika kamu tidak membunuh. Enggak seperti itu. Ketika kita berdiam diri pun kita berdosa Bapak Ibu Saudara. Karena kita tahu yang baik kita tidak melakukan. Kita tidak percaya, mungkin tidak menolong. Cuek, tidak peduli. Kikir dan lain sebagainya. Itu juga dosa menurut Alkitab Bapak Ibu Saudara. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan pekerjaan yang baik. Itu jalan satu-satunya. Berdiam diri, tidak melakukan yang jahat. Itu bukan satu tindakan yang aman Bapak Ibu Saudara. Bukan berarti engkau aman tidak melakukan yang jahat. Bukan berarti engkau aman. No. Kalau engkau tidak mencuri, tidak menyesatkan, tidak berzina, tidak korupsi, jangan pikir engkau tidak berdosa. No, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jika engkau berdiam diri, engkau pikir engkau enggak berdosa. Enggak Bapak Ibu Saudara. Berdiam diri pun berbuat dosa. Apa sebaliknya? Kita melakukan yang baik, menjauhi yang jahat, melakukan yang baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah Bapak Ibu Saudara, ini gambaran. Dosa itu seperti yang saya katakan itu mempengaruhi setiap aspek di dalam kehidupan kita. Jadi dosa itu pikiran kita itu akan merasa bersalah. Jikalau kita berdosa melakukan satu kesalahan, contoh kita berbohong, contoh. Maka pikiran kita itu akan merasa bersalah. Dan keinginan kita itu akan diperbudak Bapak Ibu Saudara. Perasaan kita itu tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara. Nggak ada orang yang melakukan dosa itu merasa bahagia. Nggak ada itu. Terkecuali dosa itu sudah menjadi tabiatnya. Ada orang yang berkata kotor itu menjadi senang ya? Ada ya? Udah berkata kotor apa mengumpat atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik seperti itu. Kata-kata kotor, kata-kata fitnah. Dia merasa senang. Saya pikir ia sudah hancur Bapak Ibu Saudara. Pikirannya sudah sangat rusak. Namun pada hakikatnya dosa itu akan membuat pikiran kita itu merasa bersalah. Keinginan kita itu diperbudak. Dan perasaan itu tidak bahagia. Bapak Ibu Saudara. Ketika kita berdosa. Otomatis ketidakbahagiaan itu akan ada Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah ini yang terakhir. Ini yang terakhir Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan menjawab setidaknya 3 pertanyaan. Yang terakhir. Mengapa Tuhan tidak menghalangi Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon itu? Apakah ada yang berpikir tentang sama dengan saya Bapak Ibu Saudara? Mengapa Tuhan tidak menghalangi Adam dan Hawa untuk memakan buah pohon itu? Tentu ketika Hawa ingin memakan buah pohon itu, tentu Tuhan langsung menyingkirkan tangan Hawa. Jangan makan. Tentu Tuhan langsung hadir pada saat hari itu. Langsung berkata kepada Hawa, Hawa jangan makan itu salah. Atau ketika ular itu mencoba menggoda Hawa itu, Tuhan langsung datang ular. Pergilah binasalah kamu, diusir ular itu. Bukankah itu sesuatu yang bisa Tuhan lakukan? Namun kenapa Tuhan tidak menghalangi Adam dan Hawa untuk memakan buah itu? Apakah Tuhan sedang bersandiwara? Apakah Tuhan tidak sedang peta umpet? Apakah Tuhan sedang ingin berpura-pura dan lain sebagainya? No Bapak Ibu Saudara. Mengapa Tuhan tidak menghalangi Adam dan Hawa memakan buah pohon itu? Karena Bapak Ibu Saudara, Tuhan sangat menghargai sifat kebebasan yang ada di dalam diri manusia. Tuhan sangat menghormati free will atau sifat bebas atau kehendak bebas yang ada di dalam manusia. Tuhan sangat menghargai itu Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak mau mengutak-utik kehendak bebas yang ada di dalam diri manusia. Tuhan sangat menghargainya Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan tidak sedang berpura-pura. No Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan sangat menghormatinya. Maka manusia bisa memilih kebebasannya untuk taat kepada Tuhan. Namun bisa juga memilih kebebasan untuk tidak taat kepada Tuhan. Manusia tidak diciptakan seperti robot Bapak Ibu Saudara. Manusia diciptakan dengan segala kehendak bebas Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh sebab itulah penyebab Tuhan tidak menghalangi Adam dan Hawa untuk memakan pohon itu. Yang kedua adalah
Apakah Tuhan tidak tahu Adam dan Hawa akan memakan buah pohon itu? Tuhan tahu Adam dan Hawa akan memakan buah pohon itu, tahu. Tuhan tahu Adam dan Hawa akan jatuh, Tuhan tahu sejak awal. Terus kenapa diciptakan Pak Pendeta? Tuhan menciptakan Adam dan Hawa bukan untuk jatuh di dalam dosa, namun untuk melakukan segala pekerjaan-pekerjaan baik, untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan tahu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan tahu. Namun Tuhan tidak menciptakan manusia itu untuk jatuh dalam dosa. Sama seperti sepeda motor diciptakan untuk berkendara, sepeda motor tidak diciptakan untuk jatuh atau untuk kecelakaan. Namun memang pada hakikatnya sepeda motor itu pasti akan kecelakaan atau pasti pernah jatuh Bapak Ibu Saudara. Namun sepeda motor itu tidak diciptakan untuk jatuh. Demikian manusia. Manusia tidak diciptakan untuk jatuh dalam dosa. Tuhan tahu manusia itu jatuh dalam dosa, Tuhan tahu. Namun manusia tidak diciptakan untuk jatuh di dalam dosa Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir adalah, apakah orang yang tidak percaya masih dapat berbuat dosa? Ini pertanyaannya paling sering dipertanyakan. Apakah orang percaya masih dapat berbuat dosa, bro? Bisa dijawab? Bisa. Bisa sekali Bapak Ibu Saudara. Bukan hanya bisa, bisa sekali. Apakah hamba Tuhan, apakah para pendeta, apakah para diaken, para pastor, para romo, para ahli-ahli Taurat tidak dapat berbuat dosa? Enggak Bapak Ibu Saudara. Mereka bahkan para pendeta itu masih bisa dapat berbuat dosa. Namun Bapak Ibu Saudara, ada dua buktinya. Orang percaya tidak akan hidup di dalam dosa. Namun orang yang tidak percaya akan menghidupi dosa. Itu kesimpulan Bapak Ibu Saudara. Orang yang percaya bisa berbuat dosa, dapat melakukan kesalahan, dapat melakukan dosa, yes. Namun ketika orang percaya itu melakukan dosa, ia tidak akan menikmati dosa itu. Ia akan menyesal, ia akan menangis, ia akan minta ampun kepada Tuhan, dan sekuat mampunya ia tidak akan melakukan kesalahan lagi. Itu adalah orang yang percaya. Dia tidak akan menghidupi dosa itu. Dia tidak akan senang akan dosa itu. Hatinya akan selalu bersalah, merasa bersalah, tidak damai ketika melakukan dosa itu. Namun orang yang tidak percaya akan menghidupi dosa itu, akan senang akan dosa itu, akan selalu melakukan dosa itu tanpa merasa sedikit pun bersalah. Itu bedanya Bapak Ibu Saudara. Orang percaya dapat berdosa, dapat. Namun ia tidak hidup di dalam dosa itu. Dia akan selalu berubah. Dia akan mau selalu lebih baik. Dia akan mau selalu diperbaiki. Dia akan mau selalu dikoreksi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikian firman Tuhan yang bisa saya bagikan. Kiranya memberkati kita sekalian. Minggu depan kita akan belajar Bapak Ibu Saudara. Akibat-akibat daripada dosa itu apa? Nanti mungkin Kak Olpi akan membahas itu. Dan juga kita akan belajar macam-macam dosa itu apa. Dan kita mungkin akan belajar apakah dosa besar, dosa kecil itu ada atau enggak. Nanti kita akan belajar juga nanti apakah ada dosa yang tidak bisa diampuni atau tidak. Atau nanti yang terakhir kita akan belajar apakah upah dosa itu. Saksikan Bapak Ibu Saudara ya, supaya ilmu pembelajaran tentang dosa ini komplit kita ketahui Bapak Ibu Saudara. Namun kita sudah belajar asal usul dari dosa, kita sudah tahu. Proses kejatuhan manusia dalam dosa kita sudah tahu. Dan juga kita sudah tahu bagaimana siasat iblis di dalam menjatuhkan manusia, kita tahu Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan juga kita sudah tahu bagaimana transisi dosa itu masuk di dalam diri manusia, kita sudah mengetahuinya. Kita juga sudah belajar definisi tentang dosa itu sendiri. Dan kita sudah belajar banyak hal Bapak Ibu Saudara. Demikian firman Tuhan hari ini. Amin untuk firman Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian untuk mengakhiri ibadah kita. Seru Bapak Ibu Saudara ya, pembahasan tentang dosa ini seperti yang saya katakan. Bukan untuk mengungkit masa lalumu, enggak Bapak Ibu Saudara. Namun untuk kita bisa mengetahui proses-proses atau siasat iblis. Ada pembelajaran-pembelajaran yang kita ambil di sana. Sejauh timur dari barat engkau membuang dosaku. Terima kasih Tuhan. Syukur, syukur, syukur. Sejauh timur
Dari barat Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaran. Kita berdosa, namun Tuhan sudah membuang dosa kita. Oh, jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Padamu ya Tuhan, oh pengampunan yang Kau beri, pulihkan. Betapa besar, betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Oh, tak Kau pandang hina hati yang hancur. Oh, ku berterima kasih kepadamu ya Bapak Ibu Saudara, kita memang berdosa. Saya pun berdosa. Saya pun merasa diri adalah orang yang paling berdosa dari semua orang yang paling berdosa. Bapak Ibu Saudara, jangan pernah berpikir bahwa kami para pendeta tidak pernah melakukan dosa. No, Bapak Ibu Saudara. Kami juga bisa salah. Kami juga bisa keliru, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita semua adalah orang yang berdosa. Bahkan ketika kita berdiam diri pun kita berdosa, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya tidak bermaksud untuk mengungkit dosa-dosa masa lalu kita. Namun Bapak Ibu Saudara, indah sekali. Tuhan membuang segala dosa kita. Tuhan mencampakkan segala dosa kita. Tuhan membuang segala kutuk dosa itu. Tuhan tidak lagi memberikan api yang kekal kepada kita. Malah sebaliknya, Tuhan sudah melemparkan segala dosa kita, menghapuskan segala kesalahan kita. Menghapuskan segala pelanggaran kita yang begitu sangat jahat, begitu sangat buruk sekali. Malah hidup yang kekal diberikan kepada kita. Bapak Ibu Saudara, bersyukurlah kepada Tuhan yang sudah menghapuskan segala dosa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur karena Engkau sudah mengampuni segala kesalahan kami. Karena segala pelanggaran kami, Engkau sudah buang, sudah campakkan. Bahkan Engkau tidak mengingat segala pelanggaran kami. Seburuk apapun kami masa lalu, sekejam apapun masa lalu kami, sejahat apapun masa lalu kami, seburuk apapun tingkah laku kami kemarin, seburuk apapun perbuatan kami minggu lalu dan seterusnya, secuek apapun kami, setidak menolong apapun kami, sekasar apapun kami dahulu, Tuhan sudah mengampuni kami. Kami hanya ingin jauh lebih baik ya Tuhan.
Tuhan mampukan sidang jemaat-Mu untuk menjadi lebih baik. Tuhan mampukan kami semua ya Tuhan, untuk bisa menghargai segala penebusan yang Engkau sudah berikan dalam diri kami. Dalam nama Yesus, puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah menonton video ini, sudah menonton ibadah VA ini. Tuhan berkati kesehatan keluarga dan pekerjaannya, Tuhan berkati segalanya. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan, disertai pekerjaannya, keluarganya juga disertai oleh Tuhan. Tetap semangat, minum air hangat, jangan lupa minum vitamin, jangan lupa pakai masker, jangan lupa juga untuk jaga kesehatannya Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan sering-sering begadang, jangan minum air-air yang dingin, Bapak Ibu Saudara, minum air hangat saja. Juga jangan lupa minum vitamin, juga jangan lupa untuk kita berdoa bersama-sama. Tetap semangat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.